terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat tanggal 18 Februari tahun 2022 ini, saya akan mengomentari ceramah Gus AA positif, tidak melihat sukunya terkait arteria Dahlan. Mendengar ceramah Gus AA lewat videonya sangat senang, karena Gus AA menanggapi masalah secara objektif walaupun terkait dengan sukunya selaku orang Sunda. Melihat tanggapannya terkait arteria Dahlan, anggota DPR yang menyatakan menggunakan bahasa Sunda dalam rapat resmi kejaksaan diprotesnya. Gus AA selaku suku Sunda membela arteria Dahlan selaku orang Padang yang menyatakan dalam rapat resmi tidak boleh menggunakan bahasa Sunda. Akibatnya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, dan warga Sunda lainnya menyalahkan arteria Dahlan. Tanggapan Gus AA membela arteria Dahlan kalau rapat resmi harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Menggunakan bahasa Sunda dalam rapat resmi melanggar hukum. Saya menilai Gus AA melihat masalah arteria Dahlan objektif, apalagi Gus AA orang Sunda, tidak terpengaruh atas suku Sundanya, tidak seperti Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, tidak netral atau tidak objektif menanggapi suatu masalah. Lebih berat membela bahasa Sundanya daripada bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, sebagai bahasa persatuan negara Indonesia. Cara berpikir saya sama dengan Gus AA terkait arteria Dahlan. Hanya uraiannya, materinya berbeda. Kalau saya bilang dalam video saya katakan dalam rapat resmi Kejaksaan Tinggi menggunakan bahasa Sunda melanggar Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahasa persatuan Indonesia adalah bahasa Indonesia, dan melanggar Sumpah Pemuda tahun 1928 yang disebut berbahasa satu bahasa Indonesia. Harapan saya, setiap rakyat resmi aparat negara di seluruh wilayah Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia. Demikian juga dalam dokumen resmi harus menggunakan bahasa Indonesia yang dapat dimengerti seluruh rakyat Indonesia. Membela arteria Dahlan karena dia sudah benar menyatakan bahwa dalam rapat resmi tidak boleh menggunakan bahasa Sunda dan harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kalau dalam rapat resmi digunakan bahasa Sunda, sama juga itu merupakan perbuatan melanggar hukum. Jadi saya lihat, dan juga pada saat itu karena arteria Dahlan memprotes orang Sunda menggunakan dalam rapat resmi kejaksaan menggunakan bahasa Sunda, diprotes oleh arteria Dahlan, dan juga diprotes juga sama Ridwan Kamil, katanya menyalahi arteria Dahlan tersebut. Padahal arteria Dahlan itu sudah benar. Justru Ridwan Kamil ini tidak objektif menanggapi suatu masalah. Dia lebih menonjolkan bahasa Sundanya tersebut daripada bahasa persatuan negara Indonesia, Republik Indonesia ini. Dan saya sependapat dengan Gus AA ini terkait masalah arteria Dahlan yang menyatakan bahwa dalam rapat resmi Kejaksaan Agung sama saja dia menggunakan bahasa Indonesia dalam rapat resmi, termasuk juga dia melanggar Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu bahwa negara Indonesia bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Demikian juga
melanggar Sumpah Pemuda tahun 1928 yang menyatakan bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Jadi tidak boleh kalau dalam acara resmi di seluruh wilayah Indonesia tidak boleh menggunakan bahasa daerah. Harus menggunakan bahasa Indonesia terutama agar dimengerti semua rakyat Indonesia. Dan juga setiap dokumen resmi juga harus menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini sangat penting sekali sehingga apalagi di dalam perpindahan semua aparat negara di seluruh wilayah Indonesia agar dapat memahaminya. Seperti orang Sunda dipindahkan ke daerah Sumatera Utara, dia tentu tidak bisa menggunakan bahasa Batak, sehingga supaya dia mengerti dia harus menggunakan bahasa Indonesia. Dimanapun kita berada kalau dalam rapat resmi di negara ini harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan tidak boleh menggunakan bahasa daerah. Harus wajib menggunakan bahasa Indonesia di dalam rapat resmi dan terutama lagi dalam dokumen-dokumen surat-surat resmi harus menggunakan bahasa Indonesia. Sekian dan terima kasih.